Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar nih semua? Masih semangat? Masih semangat sekolahnya? Masih dong. Semoga juga semua sehat-sehat ya adik-adik ya. Ketemu lagi nih sama Kak Bella. Kakak hari ini mau cerita buat adik-adik semua. Tapi sebelum cerita, kita mau doa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan izinkan kami untuk berkumpul lagi, untuk mendengarkan cerita tentang Tuhan. Tuhan berkati supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, dan kami boleh mengerti isi dari cerita ini. Tuhan berkati juga Kak Bella yang akan membawakan cerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, seperti yang tadi kakak bilang, kakak mau cerita tentang Paskah. Tapi Paskahnya bukan yang kayak biasa kita jalanin ya. Bukan yang cari-cari telur, bukan yang hias-hias telur, bukan, beda. Jadi Paskahnya ini adalah Paskah bangsa Israel, di mana mereka memperingati bahwa Tuhan sudah mengeluarkan dan membebaskan mereka dari belenggu perbudakan Mesir. Gimana sih ceritanya? Jadi dulu itu Tuhan memanggil Musa dan Harun. Tuhan bilang bahwa Tuhan akan memberikan tulah kepada Mesir. Tulahnya apa sih? Tulahnya itu adalah setiap anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung binatang, itu akan mati, akan meninggal. Anak sulung itu adalah anak pertama adik-adik. Jadi anak pertama manusia dan binatang di Mesir, itu akan Tuhan bikin semuanya meninggal, mati. Nah, tapi Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari tulah itu. Gimana caranya? Tuhan bilang, bangsa Israel itu harus mengambil seekor domba jantan. Domba jantan tidak bercela dan juga umurnya 1 tahun. Domba itu harus disembelih atau dipotong adik-adik. Dipotongnya waktu senja. Adik-adik tahu senja? Senja itu kira-kira sore-sore gitu adik-adik. Nah, bangsa Israel diminta untuk memotong domba itu saat senja dan mengoleskan darahnya, kan ada darah tuh ya adik-adik ya. Darahnya itu dioleskan di kedua tiang pintu rumah di bagian depan sama di atas pintu adik-adik. Jadi kalau adik-adik lihat ke depan rumah, coba deh adik-adik sekali-sekali lihat ke depan rumah, ada tiang pintu, terus di atas pintu, nah dulu bangsa Israel disuruh Tuhan untuk mengoleskan darah domba itu di tiang-tiang sama di atas pintunya. Sama satu lagi adik-adik, saat senja tiba, mereka tidak hanya memotong domba itu, tapi mereka juga harus makan domba itu, dan juga ada satu lagi yang perlu mereka makan, yaitu roti tidak beragi. Apa sih roti tidak beragi? Ragi itu sederhananya adalah bahan yang membuat roti jadi ngembang. Roti yang biasa kita temui yang gede-gede ngembang, kayak sponge, nah itu berarti sudah ada raginya adik-adik. Itu nggak boleh dimakan sama bangsa Israel ketika hari itu tiba. Jadi yang mereka lakukan adalah menyembelih dombanya, darahnya ditaruh di depan pintu, 2 tiang pintu sama di atas pintu, makan domba dan makan roti tidak beragi. Jadi, ketika hari di mana Tuhan menulahi atau memberikan tulah kepada bangsa Mesir, bangsa Israel diselamatkan lewat Roh Tuhan datang dan mematikan semua anak sulung baik manusia maupun binatang kecuali bangsa Israel. Semua rumah-rumah yang sudah ada darahnya dilewatkan Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Dan tradisi ini atau aktivitas ini akan terus dilakukan bangsa Israel turun-temurun untuk mengingatkan mereka bahwa seluruh bangsa Mesir anak sulungnya mati, tapi Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Nah adik-adik, itulah makna Paskah waktu dulu dirayakan oleh bangsa Israel, yaitu ketika Tuhan yang Maha Kuasa membebaskan bangsa Israel dari belenggu perbudakan Mesir. Adik-adik,
Tuhan yang sama juga mampu loh melepaskan kita dari belenggu dosa. Caranya gimana? Melalui darah Kristus. Kita sudah ditebus dosa-dosanya melalui darah Kristus. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik masih ada yang berbuat kesalahan, seperti misalnya masih suka bohong, atau mungkin masih suka tidak taat sama papa mamanya, serahkan semuanya ke Tuhan. Adik-adik bisa minta ampun sama Tuhan, dan minta tolong sama Tuhan, supaya kita dilepaskan dari kesalahan dan dosa-dosa itu. Karena apa? Karena Tuhan sanggup melepaskan kita dari belenggu dosa, seperti Tuhan sanggup melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, adik-adik, supaya kita bisa ingat dengan hal ini, kita mau sama-sama menghafalkan ayat ya. Kita mau sama-sama hafal dari Mazmur 31 ayat 6. Mazmur 31 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Good. Sekarang kita mau baca sekali lagi dari alamatnya. 1, 2, 3. Mazmur 31 ayat 6. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Udah hafal belum? Coba semuanya tutup mata. Jangan ngintip, jangan baca dari mana-mana. Coba kita mau ingat sama-sama ayat ini, supaya bisa jadi pengingat kita ya adik-adik ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Mazmur 31 ayat 6. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Oke, buat adik-adik yang sudah hafal, good. Yang belum hafal nggak apa-apa kok, nanti coba diingat-ingat lagi ya. Di dalam ayat itu adik-adik, maksudnya menyerahkan nyawaku itu bukan artinya kita meninggal, bukan. Tapi menyerahkan nyawa kita ke Tuhan artinya menyerahkan hidup kita ke Tuhan. Menyerahkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita kepada Tuhan, termasuk tadi kesalahan dan dosa-dosa kita. Karena apa? Karena Tuhan yang membebaskan kita, seperti di ayat tadi sudah dijelaskan. Engkau yang membebaskan aku. Tuhan yang membebaskan kita. Tuhan kita, Allah yang setia, akan selalu bersama dengan kita dan mampu membebaskan kita dari belenggu dosa kita. Karena itu adik-adik, kita mau terus setia dan mengikut Tuhan. Yuk sama-sama kita menyanyi, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Adik-adik, sudah selesai nih ceritanya Kak Bella hari ini. Kita tutup dengan doa yuk. Kita sama-sama lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah belajar, kami sudah mendengarkan cerita tentang bangsa Israel yang Tuhan bebaskan dari perbudakan Mesir. Bangsa Israel yang boleh terbebas dari tulah yang ada di Mesir. Tuhan,
Kami percaya Tuhan yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Tuhan juga akan menguatkan kami semua untuk terlepas dari salah-salah dan juga dosa kami. Tuhan kuatkan kami supaya tidak lagi mengulangi kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Dadah, selamat hari Minggu.